Revitalisasi Nagari Seribu Rumah Gadang Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu di antara 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah seluas 3.346,20 km persegi. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, Solok Selatan berjarak sekitar 161 km atau sekitar 3,5 jam perjalanan darat dari pusat kota Padang. Meskipun baru diresmikan pada 2004, Kabupaten Solok Selatan telah ada sejak tahun 1950-an. Wilayah Kabupaten Solok Selatan mencakup kaki pegunungan Bukit Barisan dan memiliki sejumlah objek wisata alam, sejarah, dan budaya. Terdapat sebuah kawasan yang dijuluki sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang, terletak di Nagari Koto Baru, salah satu wilayah di Kabupaten Solok Selatan. Nagari Seribu Rumah Gadang adalah nama yang disematkan oleh Mutia Farida Hatasuasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu pada 2008. Pada kawasan ini terdapat 138 unit rumah gadang, yang diantaranya berusia ratusan tahun yang masih ditinggali. Salah satu ikon pada kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang, yakni Rumah Gadang Gajah Maram, yang dibangun pada 1794 silam. Rumah ini berfungsi untuk berbagai upacara adat, seperti pengangkatan gelar dato, musyawarah pemangku adat, pernikahan, dan kematian. Selain untuk upacara adat, beberapa rumah gadang di kawasan ini difungsikan sebagai homestay dan tempat wisata. Rumah gadang atau rumah godang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini hanya boleh didirikan di kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari. Oleh masyarakat setempat, rumah ini disebut juga dengan Rumah Bagonjong, atau ada pula yang menyebut dengan Rumah Baanjuang yang dibangun secara gotong royong sesuai tradisi. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar dan mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Jumlah kamar pada rumah ini bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku atau kaum dan hanya dimiliki serta diwariskan dari dan kepada perempuan pada kaum tersebut secara turun-temurun. Rumah gadang memiliki keunikan bentuk arsitektur pada bagian atap yang runcing dan menyerupai tanduk kerbau dan di bagian ujungnya ada anting-anting. Pada umumnya bagian depan rumah gadang memiliki satu tangga dan pada dinding penuh dengan ukiran ornamen bermotif akar, bunga, daun serta bidang persegi 4 dan genjang. Sementara dapur terletak terpisah di bagian belakang rumah. Arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa. Seluruh tiang rumah gadang tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Seluruh sambungan pertemuan tiang dan kasu besar tidak memakai paku, melainkan memakai pasak yang terbuat dari kayu. Di halaman depan rumah gadang biasanya selalu terdapat 2 buah bangunan rangkiang untuk menyimpan padi. Pada sayap kanan dan kiri bangunan terdapat ruang anjuang tempat pengantin bersanding atau tempat penobatan kepala adat. Biasanya surau kaum dibangun di dekat rumah gadang yang berfungsi untuk tempat ibadah, tempat pendidikan, sekaligus tempat tinggal lelaki dewasa kaum yang belum menikah. Berdasarkan rekam jejak sejarah dan budaya yang penting serta bernilai tinggi di Kabupaten Solok Selatan, pemerintah melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCG Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepri saat ini menetapkan Kabupaten Solok Selatan sebagai kota wisata dengan kawasan Seribu Rumah Gadang sebagai kawasan cagar budaya di dalamnya. Dengan program kerjasama antara pemerintah provinsi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen untuk mendukung pelestarian dan penguatan fungsi kota pusaka yang otentik, produktif, dan berkelas dunia di Kabupaten Solok Selatan.